Halo semuanya, makasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa. Menjelang demo besar ISG-nya kebakaran. Ya, kita minus berapa hari nih? Bentar lihat. Minus 1,48% guys ke 6.400 ya. Tapi menurut aku ini apa biasalah, drama-drama dikit mau demo ya kan. Biar seru kita ikutan drama gitu ya. Menurut aku sih masih nggak ada yang berubah dari ISG ya. Tetap secara prinsip menurut saya kita udah uptrend lah, dinikmati saja gitu ya. Potensi penurunan mungkin 6350 ya di MA20-nya. Di sini nih kira-kira. Nah, di sini. Jadi dinikmati saja, udah nggak apa-apa ya, santai aja. Omong-omong hari ini aku TP seger hari ini di 545 karena kepepet butuh duit buat nutup margin ya. Kemarin aku beli NES rekomend di channel biru juga pakai duit margin soalnya. Ini menurut aku sebenarnya masih worth it ini nunggu di 600 saya karena BU aja butuh duit ya. Jadi akhirnya aku jual duluan di 545 plus juga udah aku hitung risk reward rasionya 1:3. Jadi menurutku cukup oke. Walaupun ya nggak perfect sih, tapi ya sudahlah ya, mau gimana lagi. Ratu, ayo besok ikut demo masak katanya. Ratu gimana ya Mbak, udah oke buat masuk belum ya? Menurut saya belum. Ratu ini ya sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda yang berarti. Ratu ini sekarang ini lagi di posisi support Kak, 4.200-nya. Nah ini support bulanan ya. Kalau kita lihat nih berapa nih, 1, 2, 3, 4, sekitar 4 bulan terakhir ini ditahan 4.200 gitu kan ya si Ratu. Kalau menurut aku sih ini belum menarik ya. Saya pribadi tipenya takut kalau masuk lagi ada di support kuat, walaupun ini support kuat bulanan gitu ya, tapi saya tetap tidak sepede itu. Ini kita tulisin support bulanan. Jadi kalau aku tetap milih skip ya buat si Ratu ini. Kalau misalnya mau masuk yang berbau-bau energi gitu ya, mending masuk kayaknya Indi jauh lebih bagus nih. Kemarin Indi juga udah direkomend kan tuh. Ya nunggu coba ngantri di 2580 ya. 2600-an gitu buat masuk si Indi biar jangan terlalu di atas. Harusnya sih masih lebih bagus Indi daripada Ratu tadi ya. Halo Kak Anggi, nih yang Inet tadi nih katanya downtrend. Lah Inet mah emang belum uptrend Inet mah ya. Ini bukan downtrend Kak, ini tuh namanya koreksi. Ini yang memang lagi aku tunggu. Ini koreksi masih berlanjut ya sampai 250 menurut saya. Ini adalah level yang bagus buat masuk di 250 menurut aku si Inet ini ya. Jadi kemarin itu waktu dia breakout nih 18 Agustus nih ya, dalam rangka kemerdekaan dia ada breakout gede gitu kan. Itu adalah konfirmasi dia untuk uptrend. Nah sekarang ini kita lagi nunggu nih gitu kan, kita nunggu entry yang bagus untuk masuk Inet di mana gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, kayaknya kita di level 250-an. Jadi ditunggu aja. Kenapa dibilang kemarin jangan ngejar? Karena ini kalau masih baru breakout begini pasti koreksi lah. Itu udah pasti gitu ya. Jadi koreksinya ini yang lagi aku tunggu. Menurut saya berlanjut sampai ke 250 menurutku ya. Dewa apa kabar? Nah, ini kesal. Mbak Anggi juga kesal Dewa dia. La ya. Dewanya lagi koreksi gitu ya. Ya sudah dinikmati saja mau diapain gitu. Menurut aku sih secara jangka menengah tetap bagus Dewa ini. Cuma memang belum dapat momentum. Jadi ya sudah, aku masih hold Dewa modalnya di 466. Kalau kamu mau beli menurut aku masih bagus ya. Nanti stop lossnya ada di 364. Kalau kamu beli sekarang dapat harga yang lebih murah. Begitu. Apalagi nih ISO demo besok berpengaruh ke saham nggak ya Kak? Menurut saya sih nggak akan terlalu signifikan ya. Misalnya signifikan itu sampai misalnya mengubah kita jadi junam lagi kayak kemarin waktu waktu 6 bulan dari Januari sampai Juni ya gitu, nggak sampai kayak gitu. Jadi kalau toh ada penurunan hanya koreksi biasa. Tapi kalau tebakan saya market kita itu udah udah bebal gitu ya, udah bebal sama mic, udah bebal sama demo. Jadi maksudnya nggak akan kayak kita nih sekarang udah mulai optimis kan ISG-nya terus nanti jadi butut lagi secara jangka menengah. Menurut saya sih enggak ya. Tapi untuk jaga-jaga tentunya besok nggak usah terlalu agresif. Saya juga kayaknya besok nggak bakal ngasih rekomen gitu. Kita santai-santai aja sampai Jumat lagi. Nanti kita lihat moodnya minggu depan gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dikejar-kejar, tapi nggak usah terlalu khawatir juga. Everything semuanya stick to the plan aja. Plan yang udah di sharing di channel
biru kalau yang ikut rekomenku udah sesuai plan aja, santai aja karena sebenarnya demo nih maksudnya gini, demo nih hanya satu dari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di Konoha gitu ya. Dia nggak akan mengubah kayak alur IISG jadi jungkir balik hanya karena misalnya besok event amit-amit jabang bayi, amit-amit misalnya rusuh sekalipun kita akan survive. Oke, jadi tenang aja gitu. Buktinya 98 rusuh kita masih hidup sekarang gitu kan, tenang. Jangan terlalu jangan gegabah, tapi jangan nggak usah terlalu ketakutan gitu ya. Emas dan N triple S nih kemarin kalau emas mah lagi breakout. Si emas ini lagi breakout. Nah, ini jangan dikejar wahai netizen, jangan dikejar nanti nyangkut. Ya udah jangan dikejar. Kita nunggu koreksi nggak dapet ya udah gitu ya. Jangan dikejar di atas MA5 begitu nanti nyangkut ya. Terus kalau N triple S nggak tahu nih nasib apa gimana N triple S. Nah, nih N triple S sedang menunggu ya. Kalau kena lagi stop lossnya ya wish lah gitu ya. Ini sebenarnya udah 2 kali rekomend N triple S. Kemarin kita kan di sini nih belinya planning FOMO gitu ya. Nah, terus sekarang bikin lagi nih. Ini harusnya planningnya udah jauh lebih baik kan. Udah di MA20 terus nunggu nunggu ping MACD-nya gitu ya. Ini kalau kena lagi stop loss-nya ya wis lah. Nasib gitu ya, wis jangan dikejar-kejar. Tahun 98 akan terjadi lagi nih. Tapi kalau menurut saya nggak akan hari ini. Menurut saya sih gitu ya, triggernya kurang menurut saya kalau toh saya sih sangat berharap 98 nggak terjadi lagi ya. Gak usah yang rusuh-rusuh gitulah, hari gini udah, maksud saya tuh bangsa kita tuh maju dikit gitu, perubahan udah terjadi aja perubahan, gak usah rusuh. Tapi ya gitu ya. Kita aja lagi ribut sama tetangga pada marah-marah kena asap ya, kita mah adem ayem baik gitu ya. Tapi nggak tahu nih kalau ASEAN ribut berbuat sesuatu nggak itu. ISAT diskon masuk sekarang enak nggak Mbak, ngincer 2400 soalnya. Nah, ISAT ini emang kemarin aku lagi nunggu koreksinya nih. Kemarin kan dia naik. Nah, ini bagus. Jangan masuk dulu Kak. 2400 masih terlalu tinggi. Sabar. Aku juga lagi ngincerin ISAT nih ya. Sabar. Jangan masuk dulu ISAT. Kalau aku sih lebih prefer di 2200 Kak. Mungkin di sini saya tak jadiin warna hitam. Nah, nih yang garis hitam ini menurut saya jauh lebih bagus. Tapi kita tunggu nanti, sabar ya. Masih banyak yang kutunggu ini ya. Misalnya kita nunggu ke MA20 atau MA60 di sini. Plus jangan lupa nunggu MACD-nya. Nih tuh MACD-nya lagi rapih. Mengecil terus histogram hijaunya itu lihat gitu ya. Nanti kita tunggu masuk kalau udah pink kayak begini. Jadi sabar. Masih banyak yang harus ditunggu ini ISAT, tapi ini bagus. Ya sesuai ekspektasi nih, Mbak Agi senang. Sabar, jangan masuk ISAT dulu, sabar ya. Paling cepat masuk minggu depan, itu pun saya nggak yakin ya. Tergantung penurunannya bagaimana. Ditunggu aja. Rasi Dubai BMDKA nih. Aduh ya nih MDKA tuh. Tadinya aku mau rekomen tadi pagi, tapi terus aku galau nggak jadi kan. Terus ya udah nih akhirnya begini ya. Udahlah, males lah, tunggu nanti aja lah. Udah mau demo lagi, takutnya galau nanti kalau dipaksain rekomen. Lah biarin aja lah. Bufa, nah ini Bufa Kak Rizky Sumber. Bufa ini udah ya jangan dibeli ya. Ini kayaknya reversalnya gagal menurut saya si Bufa ini. Karena sebenarnya ini nih. Nih yang aku buletin ini semua tuh adalah candle reversal menurut saya. Jadi lagi proses dia kayak mau menguat gitu ya ceritanya. Tapi dia menurut saya bakal confirm kalau bisa tembus di atas garis yang hitam ini. Resisten di berapa? Resisten di 1000. Kalau misalnya dia bisa cus ke atas sini, ke atas 1000, itu menurut saya bagus. Ya jadi uptrendnya terkonfirmasi. Tapi kan ini tidak, yang ada dia malah meleot nih ya. Malah letoy gitu kan. Nah, ini sekarang ada di support teman-teman. Ini sekarang supportnya nih 700. Ini kalau 700-nya jebol, Bufa ke bawah 700 ya, kayaknya kita say goodbye lah ya. Tidak jadi uptrend si Bufa ini. Jadi itulah pentingnya nunggu konfirmasi gitu ya. Reversal tuh jangan terlalu dikejar-kejar di awal. So buat sekarang kamu kalau nanyain Bufa ya jangan dibeli. Ini malah kayaknya kita mau letoy si Bufanya ya. Jadi di skip aja. Apalagi nih Raja gimana? Raja ini kita nunggu jebol 1000, saya masih inget. Nah nih Raja juga kayaknya nih balada mau gagal nih kayaknya reversalnya. Tak pasin dulu 1000. Nah ini menurut saya si Raja ini kan lagi dilihat. Dia lagi sideway kan sebenarnya udah lama sideway dari kapan nih? Dari Februari 2026 ya gitu, dengan supportnya area 600-an lah di sini kira-kira ya. Rada player. Tapi intinya begitu gitu ya. Jadi si Raja ini menurut saya bakal menarik kalau dia tembus di atas 1000.
Nih kalau dia tembus di atas ini resisten ini gitu jadi bisa shred ke atas 1000 gini. Ah itu secara tren dia lebih terkonfirmasi uptrendnya. Nah ini kan masih jauh dari terkonfirmasi gitu ya si rajanya, jadi ya masih wait and see gitu loh. Ya aku sih paling pantang beli yang lagi reversal begini, terus terang saya tidak hobi gitu karena bikin sakit perut gitu ya. Biasanya asumsi kita udah wah nih kayaknya breakout nih, ternyata enggak juga gitu ya. Jadi makanya aku paling senang nunggu nunggu konfirmasi gitu ya. Jadi raja di skip dulu. Bumi bisa turun lagi Kak? Bisa lah ya. Kalau kamu mau masuk bumi tunggu di 179 tuh ya. Itu nanti entry di mana aku masuk juga, modal aku juga di 179. Menurut saya bumi ini koreksi biasa gitu ya. Memang belum menunjukkan kenaikan berarti. Kita kan pengennya dia jos kotos-kotos gitu ya ke atas. Tapi kan belum terjadi. Tapi ditunggu saja menurut saya ya, nggak masalah. Kalau mau beli bumi ke 179 itu supportnya. Kenapa kemarin aku juga belinya di situ ya. Itu support dekat MA20. Kalau kamu mau beli sok aja beli bumi di 179. Kota, nah ini kota udah dibilang jangan beli, tuh kan koreksi kan, apa aku bilang ya udah jangan beli tuh ya. Kalau udah begini kota nih OTW 120 mah gampang. Ya tinggal nyampainya doang itu ya. Kayak kalau KRL tuh udah satu stasiun lagi. udah jangan beli kota, udah itu ke 120. Di 120 juga nanti jangan beli dulu, kita lihat sikon ya. Selain itu aku tuh seperti selalu aku bilang aku nggak suka kota karena urusan likuiditas ya. Itu yang aku kasih tanda panah, itu lingkaran hitam itu adalah tanda likuiditasnya nggak bagus sebelum Maret 2026 nih. Jadi dia baru bagus tuh Maret 2026 kemarin. Berarti karena sekarang Agustus kan sekitar 6 bulan ya gitu. Menurut saya itu kurang. Ya karena saya pribadi hanya masuk saham yang stabil likuiditasnya minimal 1 tahun gitu. Jadi aku pribadi nggak bakal masuk kota. Tapi kalau kamu misalnya tidak sepemilih saya gitu ya, gue nggak apa-apa Kak, nggak lebay juga. Misalnya 6 bulan oke lah, misalnya kamu gitu kan. Ini tetap sekarang entry yang jelek untuk masuk kota ya. Dia masih koreksi paling nggak ke 120. Anyway aku penasaran, kemarin aku rekomen Inco, apa kabar? Oh Inco belum kemana-mana tuh kalau yang mau beli tuh. Ya ntar kita pasang dulu, soalnya aku inget nih si Inco planningnya maksud aku. Nah planningnya kita pasang dulu planningnya ini nih. Nah tuh ya Inco, kayaknya kita masih bisa masuk nih. Mana sih 5225 tuh yang mau masuk Inco belum kemana-mana tuh, boleh tuh ya. Stop lossnya 4390. Nah gini ya planning Inco ya, kalau yang mau masuk boleh tuh ya. Inco belum kemana-mana, belum jalan. Koka apa kabar Koka? Kemarin kayak mantul gitu kan ya. Kayaknya nih kena stop loss nih kalau ada begini ya. Ya wis lah, mau bagaimana lagi ya. Kalau stop lossnya kena ini Koka tolong dieksekusi ya. Soalnya ini stop lossnya udah aku bikin sedemikian rupa. Kalau memang itu kena di berapa kita nih 155 ya, kalau emang kena stop lossnya berarti memang terjadi pelemahan uptrend. Sangat mungkin kagak jadi uptrend gitu, tidak berlanjut uptrend, jadi udah di skip aja ya. Jangan di hold terlalu lama si Kokanya ini. FPNI TP di harga berapa Kak? Aduh jangan GR dulu, kayak boleh masuk aja FPNI. Nah ini nggak boleh dikejar ya, FPNI kayak gini nggak boleh dikejar, ada di MA5 nanti nyangkut. Tapi kalau misalnya kamu udah beli, nanya resisten selanjutnya di mana, itu sebenarnya udah area resisten sih sekarang ya. Paling sebentar, mepet ya, tarik dikit 800 lah ya, 700 lah yang lebih konservatif ya. Jadi sekarang ini udah dekat resisten itu ya. Saya sarankan sih jangan hold lama-lama ini FPNI kayak begini, nanti nyangkut ya. Plus FPNI ini saya nggak suka, balik lagi kenapa, likuiditas nih tuh sebelumnya likuiditasnya jelek ya. Ini sebelum tuh pas Desember tuh likuiditasnya jelek ya. Jadi belum 1 tahun seperti biasa, aku sering nunggu 1 tahun kan likuiditasnya baru masuk. Jadi begitu. Dewa glosor, iya emang si Dewa ya. Aku masih hold Dewa 466 ya. Nanti kalau kena stop loss saya udah di stop loss ya.
Tapi menurutku sih nanti mantul lagi. Mbak Anggi masih kekeh, Mbak Anggi masih kekeh. Nanti sesuai ini aja, trading plan aja, oke? TMPO gimana Mbak Anggi buat besok? Kalau buat besok tuh nggak tahu, aku nggak pernah day trading, udah aku bilang gitu ya. Ini kayak begini nggak boleh dikejar teman-teman ya, nanti nyangkut. Nggak boleh dikejar, nanti nyangkut kayak begitu ya. Udah di skip, di skip. Kalau beli itu yang belum naik, jangan lagi kayak begitu dibeli nanti nyangkut ya. BKSL. BKSL ini udah dibikin kan trading plan-nya tuh ya. Kalau mau beli BKSL boleh tuh. Lagi diskon sekarang ya di 72, stop loss-nya kita di 61. Menurut aku BKSL ini bagus, ada potensi bagger menurut saya ke 150. Jarang-jarang Bangi ngomongin bagger gitu kan ya. Tapi biasanya BKSL itu kalau apa dia jarang galau gitu loh. Kalau downtrend seret. Nanti ini kan udah kelihatan uptrend nih. Udah gelombang keberapa nih, udah gelombang ketiga ibaratnya gitu kan, lagi koreksi. Biasanya dia kalau uptrend beneran, jadi jarang gocekannya, jarang si BKSL ini. Cuma ya begitu, kalau uptrendnya niat sampai mentok resisten, kalau downtrend nanti downtrendnya kelihatan. Kayak kemarin juga kan waktu downtrend seret gitu kan ke bawah gitu. Jadi memang dia apa tidak pergerakannya bisa diestimasi si BKSL ini, lebih enak menurut saya ya, nggak banyak gocekannya. Terus Harum ini udah direkomend juga kemarin guys. Tak dulu, aku nih punya rekomennya Harum, udah disuruh masuk itu Harum. Kita masuk di saya masuk di berapa ini, 858. Ini sekarang ada di berapa? 85. Oh udah ketinggian ya. Nih planningnya Harum nih. Nah itu planningnya Harum. Bentar, mari kita pasang TP-nya 1058. Stop loss-nya 758. Oke, buy-nya di 858. Nah, kira-kira planning Harum begini, kalau kamu mau beli antrinya di 858 ya, jangan di HK besok pagi. Jadi dapat syukur, nggak dapat ya udah. Harusnya Harum ini on track ya. Nanti gampang kena TP-nya di 1050-an. 1058 tadi ya. Tar bulanannya gimana sih, aku pengen lihat. Oh, isi bulanannya begini. Ini berarti ada resisten di sini nih. Dicatat. Nah, ini ada resisten. Nah gini ya, ini resisten bulanan gitu ya. Kalau Harum mau beli di 858 tadi ya. Kak, cara setting MA gimana ya? Aduh, cari di YouTube banyak nih, tinggal masukin moving average gitu kan, nanti keluar si moving average-nya kan. Nah, ini tinggal dipilih. Aku biasanya moving average yang biasa aja. Kalau mau nyeting biasa semua yang di setting tuh pakai yang segitiga ini loh. Tuh ada tulisannya tuh settings. Jadi semua tuh ada tulisannya sebenarnya, tinggal diklik aja ya udah, terus nanti tinggal di setup di setting aja kamu maunya gimana. Gitu, diklik-klik aja nggak apa-apa biar familiar sama sama softwarenya ya. Analisa dan entry pakai Fibo cocoknya time frame berapa Kak? Saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai Fibo ya. Aku tipenya pakai moving average aja ini kan ya. Terus kalau menurut saya sih kalau aku itu semua semua time frame itu perlu diperhatikan. Jadi maksudnya kayak aku pakai moving average tuh, itu diperhatikan semua, harian, mingguan, bulanan, datanya aku perhatikan semua, karena biasanya di setiap time frame tuh ada hal yang bisa kita ambil gitu. Misalnya paling gampang kalau support and resistance itu saya senangnya lihat itu bulanan gitu. Jadi nggak ada paling bagus time frame ini gitu, nggak ada ya. Kalau kamu misalnya mau berpetualang pakai Fibo boleh banget gitu, silakan, karena sebenarnya kita semua bisa mencari apapun yang kita senang gitu kan ya buat analisa di market. Tapi kamu coba aja gitu ya, jadi semua di saham itu dicoba gitu ya, kamu senangnya time frame yang mana, misalnya senang time frame tertentu. Tapi kalau aku sih aku pakai semua time frame gitu. Cash nih ditungguin Bang Hendra nih si cash ya. Aduh, cashnya masih begini-begini aja. Ini bulanannya gimana sih? Cash tuh yang bagus bulanannya, ya. Jadi
Menurut saya cash ini kan moving average-nya udah di bawah semua nih teman-teman. Ini sangat mungkin ke 600 nih. Ini resisten all time high-nya kan di 600, itu sangat mungkin ke sana. Yang jadi masalah kita butuh tempat yang bagus buat masuk kan. Nah, ini tempat yang bagusnya buat masuk ini yang bingung ya. Paling sih mungkin di 200 kali Bang kalau kita mau masuk ya. Ntar coba 200 di mana sih? Nih, misalnya dekat MA 60 gitu ya. Nanti kita tunggu aja gitu. Karena ini sekarang posisinya lagi sideways gitu kan, lagi bolak-balik, tapi saya sebenarnya lebih seneng kalau ke sini nih. Belinya di 150 menurutku lebih oke. Ya, karena ini si siapa MA 60-nya nih, lihat tuh sampai lurus begini. Kalau lurus begitu tuh biasanya sideways gitu ya. Harga nggak kemana-mana. Jadi kita cari level yang menurut aku paling kuat untuk masuk. Menurut saya sih mending sabar nunggu di 150 buat si cash ini. GTSI udah disuruh masuk kan. Nah tuh ya, yang mau masuk GTSI udah ada planningnya ya, lagi lagi lemes tuh sekarang ya. Kalau stop lossnya kena di 138 ya udah dieksekusi ya. Karena itu kalau kena 138-nya kena berarti ada pelemahan tren gitu. Jadi hati-hati. Bukan hati-hati sih, maksudnya harus dieksekusi sesuai dengan trading plan-nya gitu loh. Itu kenapa ada stop loss gitu ya, untuk membatasi resiko biar tidak dibawa menyelam gitu ya. PTBA juga udah ada trading plan-nya ya. Kalau kamu mau masuk PTBA di harga sekarang boleh tuh deket-deket, mungkin antri dikit di 2410 ya atau 2400. Saya pribadi punya PTBA di bawah 2400, 2350 kalau nggak salah ya. Jadi sekarang posisinya hijau gitu sih PTBA-nya ya. Kalau kamu mau masuk boleh. PTBA ini lemot. Aku ulangi, PTBA ini lemot ya. Jadi kamu kalau pegang bisa sampai 6 bulan, nggak usah mewek. Ya nggak usah mewek. Ya karena ini kita TP-nya kan di dekat-dekat 3000 ya, 2940. Ini kayaknya ke 2940 tuh 3 bulan mah cepet termasuknya. Ya, jadi harus sabar, ekspektasinya harus tepat kalau pengen beli PTBA ya. 3250 kejemput nggak ya Mbak MDKA, apa stop loss aja baiknya mumpung udah deket? Menurut saya kejemput Kak. Ya kamu balada nyangkut kan nih MDK-nya ya. Ini 3250. Kalau menurut saya sih malah tanggung itu di stop loss, sudah dekat kayak gitu ngapain malah di stop loss ya. Ini sudah mulai membalik trennya gitu kan. Ini kita lihat swing low-nya. Tuh cenderung naik gitu ya teman-teman. Itu salah satu ciri mau terjadi uptrend tuh. Swing low-nya naik terus gitu. Jadi kayaknya menarik buat ya, makanya kita ngarep uptrend tuh begitu, karena swing low-nya naik terus gitu ya. Kalau kakaknya punya di 3250 tanggunglah Kak Batiar, ditunggu aja ya. Nanti TP-nya saya rasa dia bisa ke 3800 di atas ini ya, 3800 estimasinya tuh. Jadi nanggung, ditunggu aja ya, karena kayak kita kalau bikin trading plan juga pasti TP-nya di dekat situ, di dekat 3800-an. Meja dong Mbak. Bu Guru, PTRO ambrol kan udah dibilang jangan beli PTRO dulu, orang lagi nunggu konfirmasi. Saya aja lagi nungguin itu PTRO ya, pengen beli tapi nanti kalau udah confirm. Ya anyway, kalau si meja ini a big no ya, tuh lihat tuh. Banyak bagian di mana dia tidak bagus likuiditasnya tuh ya. Jadi ini si meja ini butut kurutut. Butut saja tuh biasa, ini butut kurutut tuh udah levelnya udah beda lagi ya. Jadi tolong nggak usah beli meja kalau menurut saya. Nih yang aku bulet-buletin itu adalah yang likuiditasnya jelek. Jadi kadang ada, kadang nggak ada gitu ya, transaksi hariannya. Pokoknya bikin masalah lah kalau yang kayak begitu-begitu tuh saya males ya. Balik lagi, aku cuma beli saham yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun. Jadi kalau yang kayak begini nggak bakal beli ya. Anyway, kalau sekarang nih harga begini, ini bakal turun lagi menurut saya. Mungkin entry yang bagus di 80 nih. Tapi saya saranin kamu nggak beli karena ini saham likuiditasnya cenderung tidak stabil. Saya nggak suka sama si meja ini. Bu Guru, PTRO ambrol, udah dibilang PTRO mah emang jangan beli ya. Ini mah belum kemana-mana ya. Aku sih masih nunggu PTRO ini. Menurut saya ini lagi
Nih, dia di bagian ini lagi mencoba uptrend, teman-teman. Itu bagian reversalnya gitu ya. Reversal itu nggak semua berhasil. Banyak juga reversal yang gagal. Makanya saya kalau ngelihat ada reversal begitu nggak langsung masuk. Jadi udah santai aja. Ditunggu sampai confirm gitu ya, sampai beneran konfirmasi uptrend. Menurut saya si PTRO ini konfirmasi uptrend kalau harga bisa ke atas 6.000 di sini ya. Jadi ditunggu aja. Kalau aku pribadi kalau PTRO-nya di atas 6.000 kayaknya aku juga mau beli ya. N-Triple Endo kan udah tadi Kak Ria. Aku aja inget namanya bahasin N-Triple S nih. Udah N-Triple S-nya tuh ya. Stop loss-nya ada di berapa? 705 sesuai yang aku bikin di channel biru. Kalau yang mau masuk ya sekarang resikonya lebih kecil karena lebih turun begitu ya. Tapi aku pribadi lagi kesel sama N-Triple S karena kemarin habis cut loss N-Triple S pas kemarin ya. Jadi ya terserah, balik ke masing-masing. Ya mau beli atau enggak, tapi udah aku bikinin trading plan-nya. PJO, nih PJO, waduh. Kita menunggu, untung kemarin kagak jadi masuk ya, aku udah gatel kemarin nih. PJO ini menunggu MACD-nya pink. Kalau MACD-nya pink nanti kita lihat mungkin bakal masuk ada sinyal masuk gitu, masuk aku ya. Jadi kita tunggu aja. Mungkin sih ini koreksinya ke 955 ya, ke MA60-nya di sini. Ya, kayaknya sih bakal ke situ. Paling besok ya. Cepet lah pokoknya ke 955-nya itu ya. Jangan beli dulu si PJO-nya. PTRO, Dewa, N-Triple S, SIP semua ambil dalam efek besok demo kah Mbak Anggi? Ya emang lagi bursanya turun ya, turun semua lah gitu ya. Mau diapain? Udah santai aja nih. SIP kayaknya kita cut loss nih ya. Kita lihat menunggu nasib besok nih si SIP bagaimana. Cut loss-nya di berapa ini? 115. Kalau besok kena ya nanti kita cut loss ya si SIP-nya ini. Gitu ya. Buat besok udahlah. Jangan kuyur-kuyur dulu, kita santai-santai dulu besok ya. Terutama yang di Jakarta. JGLE udah nggak usah beli, udah ya. Satu, likuiditasnya jelek tuh yang aku lingkarin biru-biru gede banget tuh, itu likuiditasnya jelek, udah nggak usah beli. JGLE ini lebih buruk dari BNBR menurut saya ya, udah dijauhin aja ya. Anyway si JGLE ini masih akan turun menurut saya harganya kalau ini ke berapa nih, ke 50 ke sini ya, dalam ya 1 minggu deh ya, saya nggak heran ya. Jadi udah nggak usah dibeli JGLE, sumpah nggak ada bagus-bagusnya ya. JGLE ini nggak ada bagus-bagusnya sumpah ya. Udah di skip aja. Kak Risma JGLE-nya di skip. SMRA, siapa sih ini, Sumarekon Agung. SMRA ini Kak, lihat bulanannya downtrend parah gitu ya. Kayak begini, saya kalau kayak begini tuh takut masuk, terus terang aja ya. Saya tipenya kalau masuk tuh pasti lihat jangka menengah. Paling gampang jangka menengah tuh lihat buntutnya kalau di bulanan ya. Jadi 5 sampai 10 bulan terakhir bagaimana pergerakannya. Itu kan yang aku lingkarin kelihatan tambah turun gitu ya. Dominan turunnya gitu. Jadi kalau aku nggak mau masuk saham yang kayak begini, yang jangka menengahnya butut kayak begini. Bikin stres. Saya pribadi kalau bulanannya kayak begini dronjong ke bawah gitu tuh kayak secara psikologi terintimidasi gitu ya. Jadi malas masuk gitu, karena biasanya kalau yang kayak begini kita mau analisa pakai apa juga biasanya tetap aja yang kena stop lossnya gitu ya. Karena menurut saya jangka menengah itu time frame yang lebih tinggi, misalnya dalam hal ini di bulanan, itu lebih dominan daripada di harian gitu. Jadi kalau bulanannya kayak begini saya biasanya, walaupun kan kadang ada yang bulanannya kayak begini tapi di hariannya cakep, itu tetap saya skip gitu ya, nyaliku tak sampai gitu ya. Anyway teman-teman, kalau secara technical analysis yang harus kamu perhatikan kalau mau beli saham tuh ada 3 hal gitu ya. Yang pertama itu likuiditas. Dari tadi udah aku sering singgung bahwa likuiditas tuh harus bagus. Aku pribadi hanya beli saham yang likuiditasnya bagus minimal 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun tuh biasanya penuh dengan drama. Aku males gitu sama saham-saham gitu. Itu satu. Terus kedua tuh trennya. Ya jadi kayak begini nih yang jangka menengahnya downtrend aku nggak mau beli. Jadi aku selalu beli saham yang jangka menengahnya uptrend. Karena itu paling gampang cari cuan itu kalau jangka menengahnya uptrend. Nah, terus yang ketiga itu adalah kalau misalnya lagi uptrend ya kita tetap nggak asal masuk aja, tapi nunggu entry point yang bagus gitu ya. Biasanya deket MA20 atau MA60 sama nunggu MACD-nya pink. Biasanya itu idealnya sih kamu akan nemu pantulan di MA20 atau MA60 dan MACD-nya pink. Itu idealnya. Tapi kadang
kita nggak nemu yang perfect kayak begitu. Jadi ya salah satu aja, misalnya antara MACD-nya pink atau ada candle yang cakep gitu ya. Jadi itu kontekstual, tergantung kondisi masing-masing chart gitu. Karena gimana pun kan market kan dinamis gitu ya. Kita nggak bisa harus kayak gini banget gitu ya, nggak bisa gitu juga ya. Kadang harus ada tingkat toleransinya. Anyway, kalau kamu mau belajar secara detail technical analisisnya bisa DM aku di TikTok sini. Jadi aku ada kelas kayak kelasnya 3 bulan gitu ya. Materinya itu pakai video, jadi enak, bisa kamu ulang-ulang. Tapi ada PR-nya. Jadi kamu harus kerjain PR, nanti PR-nya tuh aku kasih feedback sendiri gitu. Jadi maksud aku beneran yang ngasih feedback supaya kita bisa ngecek apa sih, misalnya kamu masih salah tangkap apa dan gimana segala macam. Aku bisa kasih feedback langsung dari jawaban kamu. Itu kenapa PR-nya harus dikerjain gitu ya. Nah, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok. Ini buat yang udah serius di saham ya. Jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Karena aku ngitung kalau di bawah 10 juta tuh takutnya pengalamannya nggak maksimal aja sih gitu ya. Jadi terutama di bagian money management gitu. Jadi kenapa aku bikin aturan, bukan aturan sih, cuma saya saran kalau ikut minimal 10 juta modalnya ya. Kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini. Kalau kamu pengen ikut kelas, jangan ngarepin rekomen, soalnya nggak ada. Ini aku bilangin gitu ya, rekomennya. Ini kelasnya tuh beneran biar kamu bisa analisa sendiri. Jadi bukan kayak aku jejelin rekomen gitu ya. Kalau ada rekomen aku taruh di sini nih, di channel biru ya. Masukkan dari profil TikTok aku. Aku harap di channel biru ini nggak cuma buat contekan gitu ya, tapi buat kamu belajar juga. Karena setiap aku ngasih rekomen, biasanya aku ngasih detailnya kan, yang kayak gambarnya, terus keadaan bulanannya gimana, mingguannya gimana. Aku harap itu bisa buat jadi kamu jadiin study case lah gitu. Kenapa menurut saya saham itu bagus. Jadi maksudnya biar ada gunanya selain cuma nyontek rekomendasi gitu ya. Tap-tap layar biar rame ya. Oke, nanti aku DM. Aduh, apa nih? Seru banget nih si Bang Endra sama sudahlah. Aduh, gosip ya. APLN kakak, N-triple-S, stop lossnya di mana kak? Kan udah ada di channel biru stop lossnya, dilihat aja lah. Ya, N-triple-S mah. Tuh di berapa nih? 700 ya stop lossnya. APLN ya, APLN nih cakep-cakep sedep gitu. Asik, koreksi APLN-nya, koreksi ya. APLN ini nunggu kak, nunggu ya. Aku seneng sini APLN koreksi ya. Ini APLN ini teman-teman, kalau misalnya nih, ini lagi nunggu entry masuk nih si APLN. Kalau ini nanti pink MACD-nya sama ada candle hijau gitu ya di hariannya, APLN kayaknya menarik. Bentar, aku ngapain? Tar aku catat dulu. Tar lagi, aduh, pakailah upgrade sih Telegramnya. Nah ini udah APLN, nunggu signal. Jadi wait and see ya, APLN-nya wait and see ya, sabar. Kayaknya dikit lagi ada entry masuk tuh si APLN. Cuan nih masih nunggu. Kemarin kan sempet ARA tuh ya. Itu kenapa aku bilang ARA tuh nggak usah dikejar-kejar. ARA tuh nggak ada artinya teman-teman. Ya harus ngelihat konteks secara keseluruhan. Balik lagi nih. ARA-nya nih kemarin ini kan udah aja kan habis gitu teh adem ayem gitu ya, nggak ada apa-apa. Itu kenapa ARA tuh nggak usah dikejar-kejar gitu maksud saya. Biasa aja, ada ARA tuh biasa aja ya. Anyway, menurut saya si cuan ini lagi proses kayak mau reversal. Ini kalau kita zoom, ini dia nih mau reversalnya nih segini nih. Ya ini segini nih gelombang mau reversal semua itu dari Mei dan belum terkonfirmasi sampai sekarang. Itu kenapa aku bilang reversal itu nggak akan ketinggalan, nggak akan 1-2 hari itu lewat gitu. Reversalnya nggak bakal begitu. Proses reversal tren itu bisa berbulan-bulan. Kayak ini aja dari Mei berarti udah berapa? 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Jadi memang prosesnya kayak begitu ya, sabar. Menurut saya cuan ini masih nunggu konfirmasi ya. Kalau bisa stabil di atas 825 cus, yang garis hitam itu bisa stabil di atas itu baru bagus menurut saya cuan. Kalau sekarang menurutku sih belum menarik buat diserok ya. Padi ini aku nggak suka juga. Kenapa? Urusannya likuiditas. Biasa aku kalau ribet-ribet tuh biasanya urusannya likuiditas. Nih yang aku lingkarin ini tuh yang likuiditasnya jelek. Tuh ya, diperhatikan likuiditasnya sering banyak gap kayak begitu. Itu tuh yang likuiditasnya jelek ya. Jadi si padi ini baru bagus likuiditasnya per Februari kemarin. Nih Februari ini di sini set. Nah ini ke kanan ini ya baru bagus likuiditasnya. Jadi kalau sekarang Agustus kayak baru 6 bulan gitu ya. Menurut aku itu kurang bagus
gitu. Plus selain itu juga si Padi ini memang dia kayak lagi mau reversal gitu ya. Ini kan kayak apa di atas MA60 gitu. Tapi kalau menurut aku masih wait and see. Walaupun saya pribadi nggak bakal beli gitu karena nggak suka likuiditasnya gitu. Tapi kalau nunggu konfirmasi menurut aku nanti nih kalau bisa di atas garis yang hitam itu di atas 85 misalnya cus beneran ke atas baru terkonfirmasi uptrend, baru nanti kita bicara apakah ada entry masuk atau enggak. Ya balik lagi aku juga nggak suka karena likuiditasnya nggak stabil gitu ya. Saya sih sangat jarang menyarankan beli saham termasuk di channel biru gitu ya, saham yang likuiditasnya nggak stabil. Harus stabil minimal 1 tahun karena menurut saya itu penting, apalagi di channel biru tuh kadang banyak yang ikut gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya likuiditasnya tidak terlalu stabil tuh saya malas ngerekomendasiin gitu. Ada sentimen apa nih Kak merah merona saham? Ya elah, namanya juga mau demo ya biar rame aduh nggak apa-apa santai aja. Sebenarnya ini koreksi normal sih, kebenaran aja mau ada demo besar gitu kan ya, jadi lebih gimana gitu kayaknya gitu. Padahal sih menurut saya ini oke aja sih, nggak masalah, ditunggu aja. Nanti juga balik lagi market mah begitu biasa ya. Minimal equity berapa buat ikut kelas? 10 juta Kak kalau kelas yang ini ya. Karena menurut aku biar kalau nanti dibagi, maksudnya ini maksudnya 10 juta ya buat kamu modal trading, bukan kelas yang 10 juta ya. Jadi maksudnya modal 10 juta itu biar gampang biar bisa dibagi gitu maksudnya ya. Mapi Kak, Mapi udah direkomen kan Mapi? Bisa masuk tuh si Mapi mah. Nah ya lagi koreksi ya dia ya, tuh boleh kalau mau masuk tuh ya, nanti stop lossnya di 1300 tuh Mapi ya. Kalau kamu mau masuk Mapi boleh. Kalau stop loss kena ya sudah mau gimana ya. Inet Kak, Inet masih wait and see. Nah nih Inet ini kita lagi nunggu ya. Menurut saya ini udah terkonfirmasi uptrend gitu kan, tapi pasti koreksi ya. Menurut saya koreksinya ke 250. Ini udah tinggal nyampe-nya doang si Inet ya ke 250. Jadi ditunggu aja. Itu kenapa kalau habis breakout jangan langsung beli baik gitu ya. Karena ya biasanya biasanya akan ada koreksi gitu ya beberapa hari kemudian ya. Ini sekarang mulai koreksinya. Malah bagus ini ya, aku nunggu Inet ke 250 buat nyari-nyari entry point kalau ada yang bagus. Kak, bagaimana caranya bisa tahu likuiditas saham bagus apa enggak selama 1 tahun? Lihat chartnya dong Kak. Ya, lihat chartnya. Jadi kayak misalnya misalnya BNBR. Nih, BNBR tuh tinggal dilihat aja kan. Itu bolong-bolong kayak begitu chartnya kan kelihatan. Ya, kalau 1 tahun ya berarti dia 1 tahun bagus gitu loh. Kayak misalnya ini nih yang kanan ini kan bagian yang bagusnya gitu kan. Ya sampai dia 1 tahun stabil likuiditasnya gitu ya, baru dia oke gitu ya buat masuk. Paling gampang sih kamu stay di saham LQ45, IDX 30 atau Kompas 100, itu biasanya bagus likuiditasnya gitu ya. Tapi kalau biasanya netizen TikTok kan sahamnya sering aneh-aneh gitu ya, itu kamu harus ngetes manual. Dalam artian sebenarnya bukan ngetes yang gimana banget gitu, enggak, tinggal dilihat aja chartnya sebenarnya gitu ya. Kalau chartnya kayak begini banyak bolong-bolongan nih. Kalau nggak percaya lihat BNBR ke sebelum-sebelumnya tuh ya. Makanya perlu melihat ke masa lalu kayak begini. Ini perlu dicatat kalau di saham kayak begini teman-teman. Ini bukan hal yang udah masa lalu move on dong. Nggak bisa begitu. Ini adalah track record pergerakan sebuah saham tuh. Bagaimana dia mess up banget, kacau banget pergerakannya tuh. Lihat ya banyak yang kosong-kosong. Tuh kadang dia ini lagi aktif terus hilang lagi gitu. Jadi emang ini saham gerakannya kayak begitu. Makanya maksudnya kitanya harus tahu diri bahwa ini tuh saham macam apa gitu loh, biar jangan terlalu unyu gitu ya. Ada yang bilang bagus main masuk aja hanya karena misalnya 3 hari ini lagi rame gitu. 3 hari tuh nggak kayak ini si BNBR kan udah kayak 2 bulanan nih dia rame nih ya di kanan ini. Ini nggak berarti apa-apa menurut saya sih ya. Kalau aku pribadi nyaliku tak sampai masuk saham kayak begini gitu. Makanya lebih cenderung aku hindarin saham-saham yang kayak gini. Coal Goto contohnya. Contoh cat atau cedel. Kija udah uptrend Kakak. Kija tuh udah. Ini Kija juga lagi nunggu koreksi ya. Jangan masuk dulu, sabar, lagi nunggu koreksi. Menurut saya Kija ini udah cakep. Kita tinggal nunggu entry point yang bagus. Entry-nya sabar. Mungkin estimasi sih mungkin area 140-an cakep Kija ya. Nanti kita tunggu aja. 140-an tuh sekitar di sini nih, dekat MA20, MA60. Sabar. Masih nunggu. Mungkin bisa seminggu ini Kija ya paling cepet. Apalagi PPRE udah lama nggak lihat PPRE cuy, apa kabar? Masih di sini-sini aja dia guys. Ya PPRE ini kayak lagi reversal juga, nunggu reversal. Menurut aku sih nih cakep kalau ini resisten terakhirnya nih menurut saya 120.
Nah, 120. Nah, kira-kira begini ya, kalau dia bisa tembus di atas 120 PPRE cus gitu, ini kayaknya jauh lebih bagus untuk trennya. Begitu. Bintang Permata, Elsa uget-uget mau buy boleh. Iya tuh, Elsa udah ada rekomennya. Tuh ya. Kesel merah lagi ya, kesel banget gua. Si Elsa kagak jalan-jalan ya. Ini aku punya Elsa teman-teman di 690. Kalau kamu mau beli sekarang dapat harga lebih murah tuh. Nanti stop lossnya ada di 575. Kita lihat saja nasib bagaimana membawa kita ya. Harusnya sih kena ya TP-nya. Ini bisa ngeselin banget si Elsa sumpah ya. Ini udah beli kedua nih saya nih. Yang kemarin yang pertama stop loss ya. Sebelum Juni saya beli Elsa sempat. Coin gimana Kak? Udah koreksi. Aduh, Coin nih kayaknya masih butut deh. Nah tuh ya, Coin ini belum confirm Kak. Menurut saya confirm tuh kalau udah tembus nih, dijadiin item aja deh. Nah tuh kalau udah tembus garis yang hitam itu ya, di 1000-an lah ya. Kalau udah tembus di atas 1000 ini, nah ini lebih meyakinkan untuk uptrendnya ya. Jadi sekarang masih wait and see menurut aku si Coin mah. Aku ada Elsa, ada 700 Kak di Elsa, ya udah di hold aja. Tunggu aja kita Elsanya ya, menanti. Elsip Kak. Elsip ini, nah Elsip ini teman-teman yang bikin galau tuh adalah ada resisten kuat banget di berapa ya? 1500. Nah ya benar 1500. Nih, ini tuh resisten kuat banget teman-teman dari tahun 2017. Nih. Datanya tuh nih dari sini nih ya, nih dari area-area situ tuh 2015. Jadi udah 10 tahun ini 1500-nya Elsip ini tidak terkalahkan gitu. Nah, ini karena udah di depan muka kayak begitu ya, makanya nggak bisa bikin trading plan tuh karena begini. Ini resisten bulanan dari 2017. Nah, ini kalau udah di depan resisten bulanan yang kuat begini ya, apalagi dari tahun 2017 tuh udahlah bendera putih lah ya, angkat tangan. Jadi kita harus melipir. Karena kalau udah dekat resisten begini, ini kan biasanya menahan harga, fungsinya resisten kan. Kenapa dia disebut resisten gitu loh? Harga kalau ke area situ dia cenderung turun gitu. Jadi makanya ini udah 2 kali kesini kan. Tuh udah 2 kali dekat-dekat 1500 turun lagi gitu. Nanti ini saya nggak heran kalau dalam 3 bulan ke depan Elsanya cium ke bawah kayak begini ya sudah. Memang itu si 2017-nya masih jagoan gitu ya di 1500 itu. BSML, Elsa, Dewa, Nets, PKPK boleh buy mumpung koreksi. Tuh di absen tuh sama Bang Hendra tuh. Ya, PKPK apa kabar? Udah dikorek udah aku bikin juga nih trading plan-nya si PKPK ya. Kalau mau beli boleh. Kayaknya sih dia turun lagi nih mungkin ke 3350 di sini ya. Tuh kalau jebol stop loss-nya kena ya wis lah tuh si PKPK. Aduh. Tapi nggak sudah lulus beberapa hari ini Kak. Itu biasa ya. Jadi maksudnya yang perlu diperhatikan itu teman-teman adalah money manajemennya. Kak, semua saham turun parah hari ini, Dewa, KKM ya kalau marketnya jelek kayak begini mah pasti turun semua gitu ya. Jadi maksudnya ya emang begitu gitu ya, kecuali BSML dia kan kelainan. Tapi secara prinsip kalau marketnya koreksi memang ya yang lainnya koreksi gitu ya. Pasti cenderung mengikuti market gitu ya. Nah, kalau masalah misalnya lose itu ya atau rugi gitu ya, itu pasti terjadi gitu. Makanya itu pentingnya money management. Buat teman-teman mungkin yang sering ngalamin ngumpulin cuan lama gitu ya, misalnya bisa berbulan-bulan terus habis dalam satu kali cut loss, misalnya kamu cut loss, itu berarti tandanya money management kamu itu kurang bagus ya. Tandanya money managementmu itu bagus, misalnya kamu bisa cut loss 10 kali berturut-turut dan kamu nggak bangkrut, itu berarti money managementnya bagus ya. Jadi setiap posisi itu udah kamu hitung, kalau cut lossnya kena misalnya maksimal kerugian berapa, itu harus sudah tahu di awal. Makanya harusnya tidak ada pertanyaan yang kayak, Kak udah beli ini di sekian enaknya hold apa cut loss. Itu berarti kamu nggak punya planning kalau nanyanya kayak begitu, dan itu adalah PR besar yang harus diperbaikin kalau kamu mau survive di stock market gitu ya. Untuk ngitung misalnya kayak money management, belinya berapa lot, itu sebenarnya aku ada TikToknya, aku sematkan di profil aku gitu ya. Aku pakai jilbab merah gitu, tulisannya apa sih cara ngitung lot bla bla bla, pakai AI gitu ya. Aku ajarin
promnya di situ itu kamu save aja. Harusnya bisa buat pegangan lah, lumayan gitu ya buat yang misalnya nggak mau ikut kelas atau belum bisa ikut kelas gitu kan. Kalau trading plan kan aku taruh di channel biru tuh gitu, jadi kamu bisa pakai trading plan di channel biru, nanti ngitungnya pakai AI yang udah aku share itu gitu kan, yang di profile TikTok aku itu. Nah, nanti jadi maksudnya biar lebih lumayan money manajemennya biar lebih bagus lah gitu ya. Biar nggak bonyok-bonyok banget gitu. Mending bonyoknya biar mending gitu. Nah, kalau kamu kepo untuk belajar money management lebih detail dan cara bikin trading plan secara technical analysis, itu bisa ikut kelas aku ya nih di sini. Jadi aku punya kelasnya itu panjangnya 3 bulan gitu ya. Kenapa dibikin 3 bulan? Biar kamu punya banyak waktu buat nanya gitu ya. Nah, terus ini buat yang udah serius, jadi modalnya tuh 10 juta, lebih banyak lebih baik. 10 juta ya buat kamu trading, bukan buat saya, bukan kelasnya yang 10 juta ya. Jadi itu buat modal kamu trading gitu. Karena kalau di kayak modal masih 1-2 juta itu susah kalau mau nerapin money management yang disiplin. Gitu ya paling ya. Terus yang aku ajarin di kelas aku ini itu full technical. Terus tipenya swing. Jadi bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Cocok buat kamu misalnya yang kerja atau nggak mau nungguin chart lama gitu ya. Saya juga tidak berminat nungguin chart gitu. Itu kelasnya cocok buat kamu ya. Terus apalagi aku nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin beli pagi jual sore gitu, karena emang akunya nggak praktek gitu ya. Jadi aku tipenya memang jangka menengah. Nah, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok di sini. Jangan ngarepin rekomendasi kalau misalnya ngepoin kelas gitu ya, karena rekomennya nggak ada ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini nih kalau pas ada gitu ya. Masuknya dari profile TikTok aku. Channel birunya buat belajar ya, jangan cuma buat contekan doang gitu. Oke, biar lebih terarah lah ininya tradingnya gitu. Betul Kak Anggi, apa nih? Betul BSML Nes kelainan. Iya emang itu, kalau Nes kan baru akhir-akhir ini aja kan, karena lagi jos abis breakout all time high kan si Nes ini. Nih Nes yang mau beli boleh tuh, aku punya Nes juga di 690, sok kalau mau beli nih ya. Si Nesnya DSSA ini masih nunggu konfirmasi Kak. Menurut saya ini dia tuh lagi reversalnya lama sekali dari Mei ini ya. Ini semua yang aku lingkarin tuh proses reversalnya menurut saya. Ini tuh masih wait and see sih menurut aku ya. Coba lihat kalau misalnya bisa tembus di atas 1100 ini mungkin jauh lebih meyakinkan si siapa DSSA-nya. Ya, ini pun ya kadang rada-rada deg-degan juga sih, karena dulunya tuh dia di sini sideways juga lama tuh berbulan-bulan ya. Ternyata jebol juga ke bawah cus gitu. Jadi memang ya nanti kalau beli di awal reversal kayak begini teman-teman, misalnya ini kan tembus ke atas terus koreksi kita beli gitu ya. Ini memang kadang ya mau nggak mau diresikoin gitu ya. Nanti ada stop lossnya di bawah, kalau memang kena ya udah. Itu kenapa stop loss tuh harus dieksekusi. Karena bagaimanapun semua analisa itu ada kemungkinannya untuk salah gitu loh. Makanya dikasih stop loss itu supaya jalan keluar kita kalau ternyata memang trennya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau TPIA ini menurut saya menuju 1.300 ya. 1.500 dulu deh, 1.500, 1.700 tuh di sini nih. Ini swing low yang ini ya. Ini memang kelihatannya kecil sekali gitu ya, karena si TPIA ini pergerakannya lebar banget gitu ya. Jadi kadang nih ya turun sekian ratus juga cuma kelihatan sekecil sekuprit gitu doang ya. Tapi kalau kamu belinya asal-asalan ini rugi 60% tuh gampang banget di TPIA ya. Secara prinsip jangka menengah TPIA ini masih downtrend. Ya itu no debat ya. Apalagi sekarang tuh ke bawah MA60 lagi harganya gitu kan. Jadi memang belum ada perlawanan berarti sama sekali untuk TPIA ini. Kalau saya yang tipenya jangka menengah dan pantang beli saham yang jangka menengahnya downtrend, aku nggak akan beli TPIA ini. Ya jadi emang masih aku jauhin si TPIA ini. BSML batas stop loss di berapa Kak? Ada planningnya itu di channel biru tuh, masih jauh stop lossnya mah 420 aku nyetingnya ya, di bawah MA60. Ini kalau kena berarti mau berbahaya BSML-nya gitu. Jadi memang harus dieksekusi. Tapi kan ini udah dari kapan nih? Dari Juli ya, udah mau 2 bulan nih nggak kemana-mana si BSML-nya gitu ya. Jadi kalau kamu mau beli boleh. Dan menurut saya itu biasa saham kayak begitu. Saya pribadi lebih senang BSML begini biar istirahat dulu kenaikannya gitu ya. Jangan drodot naik baik gitu ya. Karena takutnya nanti masuk FCA kayak temannya kemarin si Ades. Ini kemarin kan yang kelainan juga si Ades kan, ini kelainan kan naik terus gitu ya.
ini harganya gitu ya, terus naik terus sampai akhirnya kemarin kena semprit masuk FCA ini kan. Nah, ini jadi jelek likuiditasnya. Ya udah deh, begitu jelek likuiditasnya kayak begini, Mbak Angginya kabur gitu ya, nggak mau beli lagi. Jadi memang harus harus tahu apa yang dilihat di saham sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau udah masuk FCA kayak begitu, aku kabur karena aku nggak suka masuk saham yang likuiditasnya butut. Apapun alasannya, entah kena suspend lah, entah FCA lah, entah apapun alasannya, pokoknya saya nggak peduli. Kalau likuiditasnya jelek, aku kabur. Gitu. Iseng-iseng mau lihat Fapa, apa kabar? Oh, Fapa masih gini-gini aja. Baiklah. Itu yang mau masuk Fapa boleh sih, tapi itu lelet banget itu transaksinya ya. Maksudnya dannya susah, jadi lotnya kecil banget karena dia masuk yang itu loh, HCL itu loh, high concentration list itu. Nah, itu rada-rada ngeselin si Fapa ini. Jar nggak boleh dikejar nih, kayak begini nggak boleh dikejar di MA5, nanti nyangkut ya, jauhin ya. Plus lagi jar ini saya nggak suka. Nah, nih likuiditasnya bucut ya. Nih likuiditasnya butut nih kayak begini. Ya, itu likuiditas sebelum Oktober 2024. Aku mau lihat sebelumnya. Sebelumnya sebenarnya cukup lumayan sih ya. Jadi ini nanti kalau misalnya nih kayak tadi yang nanya gimana tahu dia udah 1 tahun, dilihat chartnya. Kayak ini kan berarti terakhir bagus ini ya, November ke sini. Gitu, berarti dia akan 1 tahun kalau kita nanti di sini ketemu November 2026 gitu ya, tinggal dihitung aja gitu ya waktunya gitu. Nah, kalau dia udah 1 tahun menurut aku jauh lebih stabil likuiditasnya gitu ya. Nih terlepas dari itu semua, likuiditas nih kayak begini dia MA5 nggak boleh dibeli ya, sabar. Kalau kamu toh tidak sepiki saya, nggak sepemilih saya, misalnya 6 bulan oke, likuiditasnya udahlah hajar nggak apa-apa misalnya gitu. Ini toh sekarang harga yang buruk untuk masuk ya. Kamu kalau mau masuk jar mungkin 1900-an tuh di garis yang saya jadiin hitam aja. Nah, tuh di garis yang hitam situ ya. Itu jauh lebih ditebelin ya? Lebih kelihatan kah? Tuh, di situ ya. Tapi kayak ketebelan kalau dari aku sih ya. Intinya masih nunggu koreksi itu si jarnya ya. Kalau misalnya dia ternyata wah nggak koreksi kak, drudut ke atas aja gitu ya, lanjut ke atas gitu, ya udah biarin aja, karena biasanya kayak gitu dikejar juga bahaya. Kalau saya males ya. ISG gimana Kak Anggi, koreksi sehat? Iya, koreksi sehat ke berapa, 6350 tadi ya supportnya. Santai aja, santai. Archie beli yuk Kak. Aduh nggak bisa, Archie mah udah terbang, telat kamu. Masa kayak begini beli di MA5 nggak bisa ya Archie. Kalau mau nunggu di ini 1200 MA20 atau 1000 di MA60 gitu. Kayaknya sih di MA20 gitu. Tapi masih jauh itu koreksinya, ditunggu aja. Kalau mau beli HK mending Antam nih menurut saya tuh. Ya belum jalan nih si Antam ya. Itu kelihatan swing low-nya makin naik gitu kan ya. Nah, ini tanda-tanda penguatan berarti gitu menurut saya. Jadi ini lagi reversal. Kalau tembus bisa tembus breakout di atas. Ya ini sebenarnya udah breakout sih ya, cuma belum maksudnya tuh breakout yang shred beneran ke atas gini loh ya. Ini kan breakoutnya masih breakout kecil-kecil gitu ya. Jadi kayak momentumnya belum dapet gitu si Antam. Tapi kalau kamu mau beli mendingan Antam daripada Archie, karena Archie udah jalan. Jadi kalau udah jalan gitu tuh berarti telat ya. Dewa 440 yang selama ini dijaga akhirnya jebol juga. Iya ini si Dewa ya, 440-nya kan tadinya support nih 440 ya, di sini 440-nya. Nah, itu jebol gitu. Itu kenapa teman-teman saya kalau bikin stop loss itu nggak pernah di bawah swing low yang di bawah banget kayak gini ya. Misalnya supportnya 440 terus pas di bawah 440-nya stop loss-nya, saya nggak pernah, selalu saya agak turunin ke bawah karena begini. Ya saya nggak heran kalau dalam 1 minggu ke depan ini ternyata naik lagi nggak jadi kena stop loss-nya gitu. Karena kadang emang bandar tuh sering nyari-nyari kayak gitu. Mereka kan ngerti technical analysis juga kan gitu loh. Jadi biasanya tuh harga tuh diturunin di bawah stop loss terdekat karena biasanya pada pasang cut loss di situ gitu ya. Jadi kenapa saya agak diturunin dikit gitu cut lossnya gitu. Kadang resikonya memang kelihatannya cut lossnya lebih besar, lebih lebar gitu kan range-nya gitu. Itu nggak masalah. Nanti kita akalin dengan lotnya dikecilin gitu ya. Jadi itu kenapa aku kasih itu loh yang VT aku sematkan itu pakai jilbab merah yang buat ngitung pakai AI. Maksimal berapa kita beli supaya kita udah tahu resikonya di awal gitu ya, misalnya maksimal berapa gitu dari total modal, karena begitu ya, jadi untuk ngakalin kalau stop loss kita agak lebar gitu ya. Apalagi nih Airgas, Len gimana ya, udah lama nyangkut. Len tuh kayaknya butuh deh. Demo demo besok kakak ikutan demo nggak? Aduh enggak lah, saya kok demo ya, suruh
Suruh hari aja mager, ini lagi demo. Aduh. Apalagi nih tadi Len, Kak Detektif nanya Len. Len ini aku nggak suka Kak karena likuiditasnya butut. Ya tuh likuiditasnya butut. Nih. Nih, tuh butut semua ke sana tuh. Ya ke sana butut semua ya. Si Len ini baru bagus likuiditasnya per nih Maret ke sini nih ya. Jadi 6 bulan ya kira-kira. Itu menurut saya sih belum bagus ya. Ini menurut saya penurunan Len akan berlanjut karena supportnya ada di 50. Nah, di sini pokoknya kalau dia ke 50 saya nggak heran ya. Karena itu sebenarnya area 80 sini ini tuh resisten. Itu nggak boleh beli daerah situ ya. Itu kenapa harus paham support and resisten gitu tuh kayak begitu ya. Terlepas dari likuiditasnya memang butut. Jadi aku emang nggak suka sama siapa Len ini. Apalagi nih AMMN gimana Mbak? Nah, AMMN ini nih, ini tadi ada yang habis bikin PR dari AMMN. Jadi habis aku kasih feedback. Ya anyway, AMMN ini aku tuh nggak sukanya bulanannya nih lagi kayak begini. Aku tuh deg-degan Kak kalau bulanannya kayak begini terus terang aja gitu ya. Dia tuh sebenarnya masih gelombang turun gitu kan, cuma lagi naik aja gitu, lagi naik di atas MA5 itu kalau aku masih deg-degan. Saya sih lebih milih untuk skip ya karena lebih banyak saham lain yang setup bulanannya lebih bagus gitu. Makanya AMMN ini aku skip. Padahal kalau ngelihat hariannya doang kan kayaknya cakep ya lagi kayak begini. Mungkin bisa nunggu gitu kan masuk gitu. Tapi karena ngelihat bulanannya kayak gitu nyaliku nggak nyampe terus terang aja gitu ya. Ergas tadi ada yang nanya Ergas kan. Ergas nih bukannya ini butut nih ya. Jadi kemarin sempat suspend kan. Nih kalau suspend kayak begini tuh saya males lagi gitu ya. Seperti biasa aku beli sahamnya likuiditasnya stabil selama 1 tahun gitu kan. Kalau ada suspend kayak gitu tuh aku anggap mulai dari 0 lagi Kak gitu. Jadi emang aku agak konservatif tipenya gitu ya. Seringnya aku anggap dari 0 lagi kalau kayak begitu karena aku nggak suka balik lagi kalau ada bagian-bagian yang dia kena suspend kayak begitu. Ntar coba lihat sebelum-sebelumnya. Sebenarnya sebelum-sebelumnya oke sih ya likuiditasnya. Cuma pas itu kemarin kena suspend. Ya itu kadang bisa jadi pertimbangan sih. Kamu berani nggak ngambil resiko misalnya nih kemarin sempat kena suspend, tapi sebenarnya selain ini likuiditasnya cukup bagus gitu. Itu balik ke masing-masing mau gimana. Tapi yang jelas gitu ya lagi kayak begini nih ini nggak boleh beli ya. Ada di MA5, wih ngeri sekali tuh kalau dibeli ya. Tinggal nyangkutnya doang itu tuh harus dijauhin si Ergas di harga sekarang. Kalau toh kamu mau beli ini kan sebenarnya menarik kan, break all time high terus kayak begini gitu ya. Ini kalau toh kamu mau beli si Ergas ini nunggu koreksi Kak ya, nggak bisa kamu beli bulat-bulat di atas lagi begini lagi naik kayak begitu, nggak boleh ya. Tunggu aja koreksinya. WGSH nih aku penasaran nih, chartnya tuh beda sendiri nih. Siapa yang di Stockbit WGSH-nya ya. Kalau di Stockbit dia kelihatannya begini nih, cakep kan, lagi mau break all time high gitu. Jadi ini WGSA masih nunggu sih. Menurut saya mungkin masuknya dekat MA60 kali ya, di 140-an di sini. Tunggu aja MACD-nya pink. Nih kalau MACD-nya pink mungkin jauh lebih menarik WGSH ini. Kak Anggi review technical analysis Dewa dong. Dewa kan udah direkomen. Mana? Dewa kan udah direkomen tuh. Aku udah masuk Dewa 466. Sekarang posisinya merah. Menyesalkan ya. Jadi udah sesuai trading plan aja. Kalau kamu mau beli gitu ya, stop lossnya aku taruh di 366. Kalau kena ya udah di cut loss, mau gimana lagi gitu ya. Jadi kalau kamu mau beli boleh. Sekarang resikonya lebih kecil. Kamu dapat harga lebih murah kan di 420. Paling gitu untuk si Dewa ya. Itu mah Ergas ada bandarnya baik. Bumi FUTR. FUTR kayaknya kita jadi cut loss nih ya. Udah kena kan cut lossnya tuh. Nanti lihat besok lah kalau cut loss ya wish, berarti memang butut nggak jadi ya. Padahal ini udah kemarin udah sempat ngarep ya, udah pink gini kan hijau. Aku pikir bakal cus ke atas gitu, ternyata merah lagi hari ini ya. Marketnya kayak begini ya, sudah mau gimana lagi. Apalagi nih Mina ini masih nunggu konfirmasi Kak, menurut saya ini lagi ini segini nih lagi sideways reversal
kayak berusaha reversal gitu ya dari Juni. Tuh berarti udah 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Itu masih belum confirm menurut saya, masih belum kemana-mana. Jadi ya udahlah kita tunggu saja. Menurut aku si Mina ini jauh lebih bagus kalau bisa tembus di atas 300. Nah begini itu jauh lebih terkonfirmasi trennya gitu ya. Jadi selama belum tembus 300 sudah diliatin aja. Tidak menarik menurut saya sih. Kak tolong ceritain bagaimana metode bandar bisa memainkan harga. Terus terang saya nggak tahu Kak ya. Saya tuh nggak ngerti bandar gimana manipulasinya bla 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 segala macem gitu. Dan menurut saya kita juga nggak perlu tahu. Gitu. Jadi memang mikirin bandar tuh kayak yang hot banget gitu ya. Dulu saya sampai kerja di sekuritas karena saya pikir kalau kerja di sekuritas bakal dapat info A1 di mana kalau saham mau bergerak terus saya tahu duluan, saya bisa beli duluan bla bla. Hidup nggak seindah itu gitu ya. Ternyata kabar baiknya justru itu jauh lebih bagus karena ternyata kita bisa mempelajari saham tanpa perlu dapat info-info ordal gitu ya. Jadi menurut saya kamu kalau mau belajar saham daripada sibuk ngepoin bandar gimana bandar begitu bandar begini, menurut saya itu lebih baik belajar sesuatu yang sudah sudah ya klasik yang sudah terbukti. Yang terbukti itu kan dua ya, technical analysis sama fundamental analysis. Fundamental analysis itu kamu nganalisa laporan keuangan sampai kamu bisa menghitung harga wajar sebuah saham. Nah, terus nanti kamu nyari harga yang di marketnya itu lebih murah daripada harga wajarnya gitu kan. Nah, itu jauh lebih oke. Atau kalau cara yang saya pakai itu technical analysis karena menurut saya jauh lebih simple gitu ya. Karena kalau fundamental analysis itu harus jago Excelnya gitu, kalau nggak jago Excelnya gitu. Jadi aku karena akuntansinya rada butut gitu ya, jadi lebih senang technical analysis, menurut saya jauh lebih simple. Tapi balik lagi kamu mau bebas gitu ya. Kalau aku sih lebih menyarankan kamu coba pelajarin dua-duanya, paling nggak kulitnya harus ngerti gitu kan, nanti kamu lebih cenderung suka yang mana bisa didalamin sendiri gitu. Oke? Nah kalau kamu kepo pengen belajar technical analysis bisa DM aku di TikTok ya. Jadi aku punya kelasnya 3 bulan. Ini pakai video, jadi videonya bisa materinya tuh pakai video dan bisa kamu ulang-ulang gitu kan videonya buat kamu. Tapi ada PR-nya. Kenapa dikasih PR? Biar kamu belajar beneran. Karena kalau nggak ada PR-nya cuma kayak nonton video lewat gitu biasanya kurang maksimal ya. Nah terus apalagi ini buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta. 10 juta ya buat kamu trading, bukan kelasku yang 10 juta. Oke. Nah ini kenapa dibikin 10 juta? Sebenarnya itu biar kamu bisa punya experience yang pengalaman yang maksimal, terutama di bagian money management. Karena kalau modalnya masih 1-2 juta itu ya gini loh, 1-2 juta mau dibagi berapa gitu ya, nanti nggak bisa nerapin money management yang aku kasih karena modalnya terlalu sedikit gitu ya. Nah jadi kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini. Yang aku ajarin di kelas aku itu gaya trading aku, yaitu swing, bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Terus apalagi udah ya, jadi aku nggak ngajarin di kelas ini, aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore karena emang akunya nggak praktek. Jadi yang aku ajarin yang aku praktekin gitu ya. Kalau kamu ikut kelas jangan ngarepin rekomendasi karena nggak ada. Ini aku kasih tahu di awal ya, kelasnya itu biar kamu belajar beneran, bukan buat aku kasih rekomend biar kamu beli gitu, nggak ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini nih, kamu bisa masuk dari profile TikTok aku. Nah ini di channel biru kalau ada nanti rekomennya aku taruh sini gitu ya. Aku harap buat belajar juga channel birunya ya, jangan cuma buat contekan doang. Oke, tadi udah Koka. Udah semua sih itu tadi ya, Koka butut Koka ya. Kita udah rekomen malah lemes lagi. Nih Kokanya kalau yang belum beli udah lah nggak usah beli ya. Yang udah beli nanti stop lossnya di 156. Nih ya, rada-rada ngeselin nih si Koka ya. BRMS nih lagi nunggu ya. Menurut aku ini kurang dikit lagi gitu yang ganteng dong breakoutnya gitu ya. Ini breakoutnya masih breakout malu-malu gitu ya. Terus ada resistance all time high di 1100 untuk BRMS. Jadi nanti kalau kita beli TP-nya harus sebelum 1100 gitu. Yang jelas sekarang sih nggak bisa masuk BRMS kayak begini ya. Satu belum confirm, terus udah gitu ada di atas MA5, itu berbahaya kalau menurut saya ya. Jadi di skip aja. Masih wait and see untuk BRMS, lagi nunggu. Butut Aisyah tuh. Iya Aisyah emang. Aisyah nih kemarin aku bikin trading plan nggak sih Aisyah tuh? Tumben-tumbenan Banggi. Padahal saya biasanya nggak suka Aisyah. Karena dulu nih nih aku ada nih trading plan nih, stop lossnya 108. Belum kena ya stop lossnya. Nah itu trading plannya tuh.
buy-nya 120. Terus 138. TP stop lossnya berapa? 108. Nah, kira-kira trading plan-nya gini. Kayaknya sih kena itu stop loss-nya. Ya, yang belum beli udah lah, nggak usah beli si Aisyah ini ya. Ini Aisyah ini teman-teman, waktu aku jadiin Aisyah ini penuh dengan drama. Waktu aku jadiin tesis itu nih, harganya lagi di sini, lagi jaya-jayanya dia waktu itu ya, di 2000-an gitu. Jadi aku sudah mendendam sama Aisyah nih dari dulu gitu. Ini kenapa? Menurut saya ya, balik lagi menurut saya, apa kamu kalau di saham tuh harus belajar yang benar, harus tahu pembatasan resikonya kayak apa. Ini contoh Aisyah, coba lihat ya. Harganya tuh dalam 10 tahun. Jadi kamu nggak bisa main hold ngarep nanti naik lagi tanpa dasar yang jelas ya. Jadi kayak misalnya nih Aisyah nih, ya udah kayak begini tuh, lihat ya. Dia turun 90% gitu aja. Ya, bayangin dulu Aisyah pernah di 2000-an, sekarang 100 perak aja menggik-menggik kayak begitu ya. Jadi tolong hati-hati, maksud aku di saham gitu ya. Aku bukan nakut-nakutin, cuma maksudnya kamu harus tahu apa yang kamu lakukan gitu ya. Itu kenapa saya kalau bikin trading plan selalu ada stop loss-nya. Kenapa? Karena kita nggak tahu hal apa ya. Stop loss itu adalah bentuk pembatasan resiko, sehingga resiko uang kita tuh terbatas gitu ya, dibatasin dengan adanya stop loss itu. Stop loss itu nggak perlu bikin bangkrut ya, karena balik lagi kamu bisa ngitung dari awal jumlah lotnya itu bisa kamu hitung supaya kamu tahu kerugian maksimalnya berapa gitu. Jadi maksudnya yaitu tadi kalau misalnya kamu stop loss 10 kali berturut-turut itu nggak bikin kamu bangkrut, itu berarti money management kamu bagus gitu. Emiten baik kok 200-an, baik kan butut. Kemarin Mbak Anggi masih pegang BSML sama Nes nggak masih ya? Di harga yang aku rekomen itu BSML 525, Nesnya berapa ya? 690. Ya, 690 Nesnya aku. Tadi nanyain apa? Kakaknya nanyain apa tadi? Baik. Sudahlah nanyain baik. Nih, baik nih udah kayak begini, terjun payung begini udah dilupakan. Terjun payung kayak begini udah dilupakan ya. Baiknya dilupakan, baik sudah tidak baik lagi, udah dilupakan ya. Sudah selesai pestanya si siapa pestanya si baik udah selesai. DCA, BBCA, BBRI gitu berarti salah ya, Bu? Aku nggak bilang salah ya, karena gimana pun itu adalah salah satu perusahaan terbaik di negeri ini gitu kan ya, bisa dibilang banking itu adalah sedikit dari perusahaan kredibel yang kita punya di negeri ini. Jadi saya nggak bilang itu butut, cuma semua orang itu bisa punya kepastian keputusan sendiri-sendiri. Kalau saya tipenya, kalau kamu DCA itu dollar cost averaging, jadi kita beli terus entah bulanan, entah per 3 bulan gitu ya, tergantung duit gitu kan ya. Tapi maksudnya kita rutin beli dan di hold untuk jangka waktu yang lama gitu. Saya tidak menyalahkan itu metode yang populer juga, dollar cost averaging. Yang jadi masalah saya itu nggak nyaman dollar cost averaging tapi di individual stock. Individual stock tuh berarti begitu, beli BCA-nya, beli BRI-nya, beli Bank Mandirinya gitu. Bahkan saya beli kayak kelas Google sama Microsoft aja nggak berani DCA lama gitu ya, di hold bertahun-tahun gitu. Saya nggak seberani itu. Saya kalau DCA lebih milih ETF, karena terutama ETF US gitu ya, karena kita beli satu bundle gitu. Jadi kalau toh misalnya Microsoft bangkrut ya udah bodo amat, nanti akan digantikan yang lain gitu ya. Itu jauh lebih enak secara psikologi menurut saya kalau metode yang kamu pilih itu dollar cost averaging. Begitu sih ya. Jadi setiap keputusan ya ada plus minusnya gitu ya. Yang jadi masalah kita tahu nggak resiko apa yang kita lakukan gitu maksudnya ya. Tentunya kamu nggak harus kayak saya, cuma kalau aku view-nya seperti itu. Makasih Mbak penjelasan DCA-nya. Iya, sama-sama. Apalagi nih, N-Triple-S GZCO false breakout. Oh masa false breakout? Aku ada bikin juga tuh si siapa GZCO. Ini emang udah dibilang saya tuh kalau sama CPO banyakan dibilangnya 10 tahun nggak pernah TP dari CPO ya, kayaknya saya ini ciong ya, kalau kata orang Chinese bilang ciong ya. Ini saya ciong banget sama CPO, nggak tahu kenapa ya teman-teman, bisa kayak begitu, bisa semuanya GZCO, LSIP, SIMP,
Tuh, AALI apalagi, wah wis bubar AALI, beli aja nggak pernah gitu ya. Aduh, kacau lah pokoknya aku kalau yang sama CPO nih. Kesayanganku tuh tambang sebenarnya. But anyway gitu ya. Ini si GZCO sudah menunggu nasib aja kalau stop lossnya kena di berapa ini? 140 ya, berarti emang benar false breakout, kagak jadi lagi. Berarti mengulang kejadian yang ini ya. Udah di atas EMA 60 udah demen-demen, terus habis itu turun juga dia ciung ke bawah kayak begini ya wish gitu ya. Mau gimana? Itu kenapa balik lagi stop loss itu harus ada gitu, karena untuk mengantisipasi hal-hal kayak gini. Tapi sih aku masih harapannya ini sebenarnya ini kan pada turun semua ya. Ini kalau kena stop loss semua, market bisa bisa downtrend lagi nanti gitu. Kemarin kan pada optimis naik ke atas karena marketnya bagus kan. Ini kan lagi koreksi. Kalau aku sih harapannya ini cuma kayak ya koreksi biasa aja, nanti juga naik lagi gitu kan ya, karena biar marketnya stabil gitu maksud aku ya. MBG kapan bubarnya, Mbak? Pengennya mas sekarang ya. Katanya gitu, katanya MBG diliburin 1 hari kita bisa beli itu loh, pesawat yang punten buat saudara yang lagi pada kebakaran di Kalimantan gitu, yang bisa cus 6.000 liter itu katanya pakai pesawat yang ada baling-balingnya itu loh. Ada pesawat khusus katanya begitu ya. Itu katanya kalau MBG libur 1 hari kita bisa beli 2 gitu kapal terbangnya itu gitu, dihitungin netizen, saya lihat berita gitu ya. Jadi emang parah lah itu, entar kita jadi haters lagi, yang ngeri deh. Sekarang ngeri kayak begitu-begitu, lihat aja di berita ya. Orang ngomong dikit langsung lah ada apa gitu ya. Aduh. Kesayanganmu BSML ke anti badai. Iya tuh si BSML lagi ini BSML lagi istirahat ya. Nggak jalan-jalan udah 2 bulan. Dewa Junam ya, iya tuh dewanya koreksi. Emiten tepung naik, Mbak. Emiten tepung apaan? Serius? Ada emiten tepung. Saya kemarin tuh lagi mikir kan katanya pakai tepung ubi ya, tepung ubi sumpah demi Allah ya, saya emang kagak pintar masak sih, tapi saya bingung tepung ubi tuh kayak apa ya. Saya taunya cuma bolet digodok itu loh ubi. Emang ada tepung ubi ya beneran gitu. Aduh. Buat ini lagi, buat ngurusin kebakaran hutan lagi kan, keder lagi. Aduh. Heran. BKSL 76 NISN emang ada ya? 875 gimana, Kak? NISN emang ada ya? Tak dulu. BKSL 76 mah emang rekomenku di situ kan? Rekomenku di mana? 77 76 iya. Udah BKSL mah lihat nasib aja, harusnya sih itu nggak stop loss ya, harusnya di 62 61 stop lossnya. Ditunggu aja. Oh, NSSS. NSSS ya udahlah nasib ini NSSS. Nah, tuh ya. Ini planning kedua gue bikin NSSS, awas aja kalau stop loss lagi nih ya. Tapi ini kalau stop loss berarti kayak warning sih menurut saya, karena sebenarnya kemarin kan kita sempat optimis nyawit sama batu bara pada cakep semua kan gitu loh. Jadi ya harapannya ini cuma koreksi biasa lah ya. Jadi si NSSS ini 875 cukup oke ya. Ini rekomenku aja 900 nih ya. Jadi ya udah di hold aja, lihat aja nanti stop lossnya di 695, kalau kena ya wish. BKSL dimainin bandar tukar-tukar barang. Aduh. Katanya ISG bakal ke 36.000. 36.000 kunaon? 3.600. Aduh, masih kelamaan lah itulah. Kemarin aja low-nya kita ISG nih. Low-nya aja kemarin di sini 5.300 kan gitu. Masih jauh lah 3.600, jangan gitulah ya. Jangan gitulah sama ISG lah ya. WBSA ini bukannya abis IPO itu ya. Nah nih ya, kalau habis IPO tuh udah jangan dibeli kayak begini, udah jangan dibeli titik ya, jangan dibeli titik. Saya ulangi, jangan dibeli titik ya. Jadi kalau habis IPO gini teman-teman, itu kan datanya dikit, kayak itu tuh kan baru 3 bulan gitu ya, dari April lah 4 bulan. Jadi datanya itu dikit, itu kurang bagus buat analisa, karena gimana pun technical analysis itu kan statistik ya. Jadi kita butuh data yang stabil gitu. Kalau saya menyarankan ini 3 bulan kan kayak begini nih datanya, ini udah ada 100 candle lah ya. Ada 100 candle nggak Nita dulu? Dihitung pakai ini nih. Oh ada tuh 90 bar ya, hampir 100 candle. Tapi ini kan masih sideways, nggak kemana-mana gitu ya. Menurut saya ini nggak menarik gitu. Nanti ditunggu aja gitu ya. Kalau aku biasanya itu nunggunya 1 tahun, jadi biar ada 300 candle, jadi biar udah kelihatan ada
apa ada uptrendnya, ada downtrendnya, ada support and resistance gitu. Jadi bisa dianalisa gitu. Kalau lagi kayak begini nih, ini menurut saya sih nggak worth it buat dibeli gitu ya. Jadi udah di skip aja lah si WBSI ini. MCAP Bang Anggi, emang ada ya MCAP? Ya ada guys. Wow, aduh likuiditasnya ya sebenarnya oke sih. Cuma ini ada suspend ya nih ya. Pas di bagian sini nih. Nih. Rada-rada sakit perut ini. Kayaknya takut deh nih. Ini mau jebol apa MA60 kayak begini. Kayaknya mau cus ke bawah. Kayaknya sih ya. Kalau aku lebih milih untuk skip aja si MCAP ini. Belum ada entry yang bagus. Kayaknya lebih cenderung menuju ke pelemahan tren dia. Di skip aja. NCKL sepertinya menarik. Bulanannya gimana nih NCKL? Oh ya. Iya NCKL ini emang menarik ya. Resisten all time high-nya 1400. Nah, di sini. Ini tulisin resisten all time high. Biar kita ada konteks gitu ya kalau ngelihat. Ini emang menarik NCKL, setuju. Nah, cuma nih masalah kita mau masuk di mana nih? Kalau ini MACD-nya tuh apa? Sepertinya kalau sideways itu emang MACD-nya tidak powerful gitu ya. Sebenarnya bisa sih nih kita mau masuk NCKL ya 14. Misalnya 20% ke atas 40%. Bisa sih sebenarnya kalau mau masuk nih NCKL. Nantilah tunggu weekend ini gimana ya. Nunggu sampai Jumat coba. Karena balik lagi besok demo jadi kayak galau gitu loh ya. Siapa kita mau bikin planning untuk, tapi benar ini CKL-nya menarik, ditunggu aja nanti ya. Aku mau lihat sampai akhir minggu ini gimana kalau misalnya ada candle bagus gitu hijau, atau ternyata market nggak butut-butut banget, misalnya besok misalnya insya Allah lancar-lancar aja gitu kan, demo udah selesai terus pulang gitu ya, bagus gitu kan, nanti kita bisa analisa lagi lebih santai. Soci Kak tembus resisten nggak? Soci apa kabar? Ini naik masih jauh nih, resistennya di 700-an dah. 700. Nah, kira-kira di sini nggak enaknya Soci ini, dia tuh uget-ugetnya di MA5 gini loh Kak. Nah ya uget-uget begini nih bikin deg-degan, takutnya ciung ke bawah gitu kan. Nah balik lagi kan aku biasa kalau masuk nunggu di bawah di MA20 atau MA60 gitu kan. Jadi emang kalau yang uget-uget di MA5 kayak gini cenderung kelewat. Sayanya serba ragu-ragu gitu loh. Nanti giliran di HK meleot gitu ya, lemas gitu. Jadi saya cenderung ragu-ragu kalau ada di MA5 begitu. Nih, resisten all time high ditulis seperti biasa. Jadi makin kamu banyak latihan ngelihat grafik itu teman-teman, nanti tuh grafikmu tuh banyak tulisannya kayak saya gitu loh ya. Jadi karena memang biar enak kalau nganalisa nggak mulai dari nol lagi gitu ya. Jadi enaknya tuh ditulisin misalnya hal-hal yang menurut kamu penting gitu, supaya kayak ini nih resisten all time high, biar kita nggak usah bolak-balik ngecek bulanannya gitu kan, jauh lebih enak untuk analisa. HTM Socinya di skip aja ya. HTM lagi nungguin koreksi, asik. HTM koreksi asik ya. Tungguin HTM, tungguin. Nih. Nunggu MACD-nya nih, MACD-nya. Kalau MACD-nya pink mungkin menarik HTM nih ya. Nanti kita serok HTM. Sabar nunggu, mungkin maksimal seminggu kali kita nunggu ya. HTM nunggu MACD pink. Udah aku catetin ya. Tunggu, sabar HTM-nya sabar. SMA, apa kabar SMA?
Oh, dia lagi reversal ya. SMA nih, aduh rada-rada galau nih. Lihat deh 5 candle terakhirnya. Saya tuh rada-rada takut teman-teman kalau kayak begini nih. Salah satu saham yang sering bikin saya, bukan saham sorry, setup yang sering bikin saya ragu-ragu nih kalau begini. Ini teman-teman lihat MA di bulanan MA-nya semua kayak relatif ngumpul di satu titik. Tuh ya, jadi MA 20, MA 60, MA 20, 20, 65 ya. Itu pada ngumpul di satu titik. Biasanya kalau kayak gini nih kayak menunggu sesuatu terjadi gitu loh teman-teman. Jadi biasanya antara dia jebol ke atas atau jebol ke bawah gitu kan ya. Itu jadi deg-degan gitu. Kalau MA-nya apa gerumbul kayak begitu, biasanya saya cenderung menghindari kalau MA-nya gerumbul begitu tuh biasanya kayak kalau kayak kamu ngocok Coca-Cola tuh loh, terus ada tutupnya, nah itu kayak begitu nanti brusnya tuh kemana tuh nggak tahu gitu. Tapi biasanya kalau MA-nya ngumpul ke satu titik tuh biasanya cenderung kayak begitu. Makanya ya kalau saya sih lebih main aman udahlah nanti aja kalau sudah jelas nasibnya SCMA ini mau bagaimana, nanti baru kita kalau memang bagus ke atas kan kita bikin trading plan nanti gitu ya. Kalau lagi sekarang saya skip dulu lah, males uangku buat percobaan gitu ya. Nih LMPI nih kepo. Ini wow, ini kapan nih? September 2024 tuh ya. Jadi kadang likuiditas tuh berubah-ubah nih, di bagian sini likuiditasnya butut kan. Nih ya. Itu kenapa ya bukan berarti anti, enggak, cuma maksudnya biar kita tahu gitu loh. Oke, berarti saham ini kadang kayak begitu likuiditasnya. Anyway, si LMPI ini cenderung nggak kemana-mana ya. Sahamnya nih saham-saham tipe-tipe saham bandar nih teman-teman ya. Saham bandar tuh yang geraknya sering banyak buntutnya kayak begini gitu ya. Itu adalah tipe-tipe saham bandar yang sering ditarik ke atas, banting ke bawah gitu. Tipe-tipe kayak begitu. Biasanya sih saya cenderung menghindari saham-saham yang pergerakannya kayak gitu. Ya saya nggak terlalu suka saham-saham begini karena cenderung bikin sakit perut gitu ya. Tapi anyway kalau kamu mau beli si LMPI ini, aku saranin sih pelit belinya. Maksudnya entry-nya harus bagus. Itu pun saya biasanya tetap nggak mau beli ya. Kalau mau beli menurut aku antri di 140 Kak Hans ya. Kalau mau beli LMPI antri di 140, dapat syukur, nggak dapat ya udah ya. Karena ini sebenarnya 140 menurutku salah support yang kuat untuk masuk, harga sering di situ gitu. Terus nggak boleh meleng gitu ya. Tapi secara pribadi saya nggak terlalu suka saham yang pergerakannya kayak begini. Soalnya itu tadi bikin sakit perut ya. MTK bener lagi akum deh Kak. MTK nih butut, downtrend tuh. Ini udah mau cium ke bawah, mau lanjut lagi dia kayaknya si MTK ini. Udahlah, menurut aku sih belum worth it si MTK ini. Lagi wait and see nih ya. Ini kayak ini tuh sekarang MTK tuh 500-nya ini Kak. Ini tuh support kuat dari tahun 2017 nih. Ya. Ini kalau saya sih terus terang tidak berani masuk ya, terus terang. Kalau kayak begini nih nggak berani masuk. Aku nggak suka masuk di saham yang ya kayak begini ya, lagi nunggu nasib ada di support gitu ya. Nih aku tuh takut kalau lagi kayak begini ya. Jadi aku lebih milih skip. Nanti kalau udah kelihatan uptrend beneran gitu ya, ada pola kayak begini, nah tuh baru masuk. Kalau lagi kayak begini udahlah santai aja lah si MTK ini. Apa kabar film? Aduh film butut udahlah. Ya ini cium ke bawah kayak begini nggak ada remnya, udah ya. Dijauhin filmnya, dijauhin, ini tidak bermanfaat, saham tidak berfaedah, udah dijauhin aja sih film ya, dijauhin. Mina Mbak Anggi, Mina masih nunggu ya. Mina masih nunggu. Nih menurut aku Mina tuh cakep kalau nih nembus di atas resisten 300 ya. Selama belum nembus resisten 300 si Mina menurut aku skip aja, tidak menarik. SSIA menarik, dipantau lagi deh apa ya. Kemarin kita TP nih SSIA nih. Udah telat cuy, udah naik tuh kita meleng ya SSIA kemarin 1.800 lagi. Ya, kemarin harusnya beli nih di sini nih. Ya, 3 Agustus kemarin gitu, tapi ya sudahlah ya. Ya sudahlah gitu ya. Ini kalau begini udah nggak boleh beli nih SSIA ya, itu resisten itu. Nih resistennya nih di sini nih. Nah, kira-kira di sini nih resistennya. Tuh ya. Jadi ini lagi di resisten, nggak boleh beli apa SSIA, udah ya biarin aja dia. Ini sih kayaknya nanti mau breakout ini si 1.800 ya, karena kita lihat nih swing low-nya naik terus. Ini swing low, ini swing low. Jadi swing low-nya kayak naik gitu ya.
Nanti mungkin ini 1800 jebol gitu. Jadi kita wait and see saja, kan itu kan hanya analisa Mbak Anggi, belum tentu benar. Tapi jangan masuk dulu, itu masih koreksi tuh dekat resisten ya. BRMS dong Mbak, ketinggalan aku kan udah tadi BRMS. Kita masih wait and see BRMS ya. Ini jangan dibeli dulu, sabar ya. Aku sih masih ngarepnya ada pergerakan yang lebih kelihatan gitu. Uptrendnya, breakoutnya, karena ini ada resisten yang sekarang jadi support level 700 biar kelihatan jebol beneran. Ini kan baru 2 hari kan kayak malu-malu kucing gitu ya. Takutnya ini cuma hoak doang nanti turun lagi gitu kan repot. Makanya aku pengen konfirmasi yang bagus. Makanya masih wait and see si BRMS ini. Aduh, TPA VG 2000 gimana Kak? Apakah kalau saja lah ya, nggak tahu. Ya, itu alasan kenapa saya nggak mau beli saham yang jangka menengahnya downtrend kayak begini ya, karena begitu ya. Kalau saya sih terus terang memang nggak berani Kak beli TPA dengan chart kayak begini gitu, memang nggak berani gitu loh. Jadi walaupun kemarin pullbacknya lama kan nih dari Juni sampai Agustus gitu ya, itu ya saya tetap nggak berani balik lagi gitu ya. Saya tuh nggak suka beli pas pullback kayak begitu, saya senangnya beli yang pas lagi uptrend. Kalau lagi kayak begini ya udah terserah mau gimana gitu ya. Harusnya waktu mau beli udah tahu mau cut loss di mana gitu ya. Yang jelas sih kalau misalnya dia ke bawah 1500 itu harus di cut loss sih menurut saya ya. Berarti rugi 25% kali ya kalau dari 2000 gitu. Karena ini aku rasa sampai 1500 tuh agak di sini ya lumayan lah. Kalau aku suruh cut loss ya di bawah 1300 kan dalam banget gitu kan. Jadi balik ke masing-masing ya. Balik ke masing-masing. Oke. Apalagi nih Raja makin turun ke Anggi gimana ya lah ya, emang Raja emang belum confirm tuh ya. Konfirmasi uptrendnya itu di 1000 si Raja itu. Jadi aku masih wait and see dari kemarin si Raja itu kan. Tuh kayaknya dia letoy lagi gitu loh. Itu enaknya nunggu konfirmasi breakout gitu ya. Jadi kalau dia nggak jadi breakout ternyata lemes lagi ya udah gitu ya. Nggak perlu ini. Hai Kak Detektif, makasih giftnya ya. Coba analisa emiten DSSA Kak, udah ya DSSA. Kita masih wait and see. Nih ya, aku pengennya dia breakout resisten 1100 nih ya. Kalau misalnya dia bisa breakout yang serius, cium beneran kayak begini tuh jauh lebih bagus di SSA. Karena balik lagi dia downtrendnya tuh lama sekali tadinya nih ya, di sepanjang ini nih downtrend semua tadinya. Nah nih ya, jadi jangan hanya dikasih ya ini naik-naik dikit kayak begini udah seneng. Karena sebenarnya background dia downtrend tuh lama banget di SSA ini. Oke, begitulah masih wait and see untuk di SSA-nya ya. Terus Bumi boleh beli nggak Kak? Kan udah direkomen Bumi mah. Kamu kalau mau beli, ini aku punya Bumi, belinya di 179 aku ya. Kamu kalau mau nunggu di 179 ya, selisih dikit tuh 184 kan sekarang gitu ya. Mungkin sih besok dikasih kali ada koreksi ke bawah. Biasa kan gitu ya. Jadi ditunggu aja, ngantri aja, belajar ngantri ya. Jangan hajar kanan mulu ya. Mark gimana Kak? Ketinggalan kah mau beli? Mark waktu itu apa kabar dia ya? 1000 resisten. Nah ya, Mark itu 1000-nya resisten ya. Kuat banget 1000-nya mengesalkan. Aku mau beli tuh kayak ragu-ragu mulu si Mark ini. Nah, ini resistennya serba nanggung si Mark ini ya. Sebenarnya aku lebih suka di 1200 ya resistennya. Udah ketinggian lah kalau buat masuk sekarang masih Mark Kak. Ya nih, kita wait and see aja dulu nih ya. Nggak menarik sih Mark buat masuk sekarang mah. Padi nggak boleh masuk ya. Nih padi nggak boleh masuk karena satu likuiditas, balik lagi ya. Saya tuh nggak suka likuiditasnya padi nih tuh, likuiditasnya yang aku bulet-buletin tuh ya, likuiditasnya butut. Itu satu. Terus kedua siapa padi ini lagi berusaha reversal nih, aku lingkarin ini ya, lingkarin yang biru ya, biru diganti nih, dilingkarin yang biru itu sebenarnya lagi berusaha reversal, cuma belum confirm gitu ya. Menurut saya ini lebih confirm kalau bisa jebol 85 nih, cus ke atas begini, itu jauh lebih menarik secara tren daripada sekarang belinya. Jadi wait and see aja dulu untuk padi ya. Saya pribadi sih kalau suruh beli nggak mau, karena balik lagi aku cuma beli saham yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun gitu. Jadi kalau kayak begini saya pasti skip. Apa nih Dimas? Udah jam 6 guys. Dimas nggak boleh beli, nanti nyangkut. Lihat bulanannya gimana. Dimas ini terus terang aku masih wait and see Kak.
ya, karena takut nih, lihat dia lagi berusaha reversal kan, uptrend di atas MA 60 bulanan. Biasanya Kak kalau MA 60 bulanan kayak begitu itu banyak dramanya gitu ya, sangat jarang dia main cus gitu naik begitu saja di MA 60 tuh jarang. Jadi saya biasanya kalau dekat-dekat area kayak begitu nyalinya ciut gitu ya. Jadi udahlah, gue cari yang lain aja yang setupnya lebih jelas gitu. Jadi itu kenapa saya males sama Dimas. Ini juga apalagi ada di MA 5 kayak begini nih, entry yang nggak menarik juga. Oke, apalagi nih? Hebat gimana Kak? Hebat bukannya udah aku rekomen ya? Apa belum? Enggak ding. Harta yang direkomen mah kemarin Harta Bangi ya. Ini masih wait and see, menurutku belum menarik sih Hebat ini ya. Udah di skip aja, oke. Sudah jam 6. Ya. Semoga besok baik-baik saja ya demonya. Aduh ya, mengungkapkan aspirasi saja tapi jangan ribut ya, amin gitu ya. Sisanya teman-teman kalau nggak usah perlu-perlu banget, nggak usah keluar, terutama di Jakarta, ngendon aja di rumah kayak saya gitu ya. Udah ya, jadi kita ketemu lagi besok, oke. Moga-moga ISG-nya nggak junam gitu ya. Tapi kalau tahu junam tenang aja, seperti yang aku bilang, demo nggak bakal mengubah kayak pola market terus jadi kayak kemarin gitu, jadi downtrend lagi. Aku rasa nggak ya, nggak akan seheboh itu. Paling hanya akan reaksi harian saja biasa, apapun yang terjadi besok gitu ya. Sisanya teman-teman yang mau belajar technical analysis di sini bisa DM aku di TikTok gitu ya. Kelas aku 3 bulan, materinya pakai video, bisa diulang-ulang. Ada PR-nya, harus kerjain PR. Buat yang udah serius, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Terus ini kelasnya tipenya full technical analysis sama money management. Nggak ada rekomendasi ya, rekomendasinya aku taruh di channel biru ini ya. Masuknya dari profil TikTok aku. Sisanya udah deh, nanti di kelas ini yang belajarnya tuh gaya trading aku, jadi swing, bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan, oke? Nggak bakal ngajarin scalping, day trading, beli pagi jual sore, soalnya aku juga nggak praktek, oke? Nah jadi sisanya kita ketemu lagi besok ya. Semoga semuanya aman-aman saja, amin. Bye semuanya.